Box to Box Media Network. Hai, Chandra Surdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya mengatasi rasa malu ketemu orang kalau kamu seorang introvert. Oke. Dan ini saya akan membahas pertanyaan dari @arya_satria ya, yang DM saya. Sebenarnya dia nanya 2 pertanyaan, tapi saya akan bahas satu dulu di podcast ini ya. Jadi dia nanya gini, "Halo Kak, gimana caranya biar saya nggak malu ketemu orang lain? Soalnya aku bener-bener introvert banget. Terima kasih Kak." Oke, ini pertanyaan dari Arya Satria. Jadi gimana sih caranya mengatasi rasa malu kalau kita itu seorang introvert? Dan memang kalau seorang introvert itu kan dia ibaratnya energinya itu kalau ketemu orang banyak gitu ya, sering ketemu orang itu energinya pasti akan mulai berkurang gitu ya. Makanya kadang-kadang orang introvert itu lebih memilih menyendiri gitu ya. Itu karena dia bisa ngecharge energinya gitu. Terus kalaupun ketemu orang itu seringkali lebih nyaman pada orang-orang yang sudah dekat sama dia sudah kenal gitu ya. Jadi dia lebih nyaman. Tapi kalau ketemu orang baru dan lain-lain, biasanya orang introvert itu cenderung dalam tanda kutip agak males gitu ya. Lebih baik gue sendirian aja deh gitu. Sebaliknya, kalau ekstrovert itu justru dia nggak suka tuh kalau sendirian. Dia lebih suka kalau rame-rame, ngumpul-ngumpul, dan lain-lainnya gitu. Jadi justru ketika ketemu sama orang, rame-rame, hangout, dan lain-lain, itu nge-charge energinya. Tapi kalau dia udah, kayak misalnya pandemi seperti ini, terus nggak bisa ketemu orang, hanya bisa secara online, itu juga bagi orang introvert itu salah satu yang kurang menyenangkan. Tapi kalau buat introvert pasti sangat menyenangkan. Oke, nah jadi kalau kita introvert, apakah kita bisa gitu ya, tetap bisa bergaul walaupun kita pemalu? Nah itu gimana caranya? Nah kita harus paham dulu gitu bahwa kita tidak bisa sukses sendirian di dunia ini. Kita pasti butuh orang lain. Contoh sederhananya misalnya kalau kamu mau bekerja di sebuah perusahaan, apakah kamu tiba-tiba langsung ditawarin masuk perusahaan langsung masuk? Tentu enggak kan. Kebanyakan prosesnya adalah kita pasti interview dulu dengan HR, terus habis psikotes misalnya interview lagi dengan user, lalu akhirnya masuk di perusahaan, masuk dalam tim, dan selanjutnya adalah bagaimana bisa berkomunikasi, gimana bisa bekerja sama dalam tim tersebut. Nah, jadi untuk bisa berhasil, meskipun kamu introvert ataupun pemalu, kamu juga harus bisa belajar gitu ya, mengembangkan diri untuk bisa menjadi orang yang luwes ketika berkomunikasi ya. Dan saya pun juga orang yang introvert gitu ya. Ketika SMA itu saya senang banget untuk kayak di kamar sendirian, baca buku pengembangan diri dan lain-lain yang bisa improving diri saya. Saya ngerasa ketika saya baca buku itu saya terbawa ke dunia lain gitu ya, masuk ke dalam dunia tersebut, belajar dari pengalaman bertahun-tahun dari orang yang udah nulis buku, dan saya lebih senang gitu. Dan ketika saya pun keluar, itu pun paling cuma ketika saya mau makan, terus misalnya saya mau main basket gitu ya, karena kan kalau main basket kan salah satu yang jadi hobi saya, jadi saya main basket ketemu orang ya oke. Tapi kalau untuk nongkrong, untuk apa, itu saya agak-agak males ya. Nah, tapi di satu sisi saya juga punya sebuah goal bahwa saya mau menjadi seorang trainer. Saya mau menjadi seperti Tony Robbins, patung semua ringin. Terus dulu ada salah satu role model saya adalah Adam Khoo. Saya pingin seperti mereka. Dan ketika saya baca bukunya Adam Khoo yang Master Your Mind and Design Your Destiny, itu juga di-sharingkan bahwa, seingat saya ya, bahwa Adam Khoo itu orang introvert, dia juga pemalu, tapi dia bisa breakthrough gitu. Dia bisa mengalahkan rasa malu tadi untuk dia bisa berkomunikasi dengan baik dan akhirnya bisa jadi trainer gitu. Dan akhirnya ya yang ia sarankan pun juga saya terapkan. Saya ubah rasa takut jadi berani, terus saya mulai pelan-pelan untuk bisa melatih komunikasi saya. Tentunya nggak langsung tiba-tiba komunikasi dengan banyak orang ataupun langsung perubahan drastis, tentu nggak. Tapi perubahannya tuh
step by step. Tapi pelan-pelan makin lama kita makin relax, makin tenang ketika kita diminta untuk berkomunikasi atau kita harus berkomunikasi. Jadi udah nggak jadi pemalu lagi gitu. Nah, jadi kita mulai latihan gitu. Ketika ada orang, coba kita ajak ngobrol. Nah, itu lihat itu seperti tempat latihan. Ada orang kita ngobrol. Terus misalnya kita juga bisa mulai gitu ya dari sharing-sharing. Misalnya contoh kita sekarang lagi di era digital, bisa mulai sharing-sharing misalnya di blog. Kalau kamu suka nulis ya kamu di blog, di Instagram. Atau kalau kamu suka video, kamu juga bisa bikin YouTube channel. Atau kalau kayak saya nih juga senangnya audio only, ya saya bikin podcast sehingga bisa didengar oleh banyak orang. Nah, itu juga salah satu step untuk agar kamu bisa mulai mengekspresikan, mulai mengkomunikasikan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan menggunakan media-media digital seperti ini. Nah, tapi tentu juga harus dilengkapi juga dengan dunia nyatanya gitu ya. Kalau ini kan dunia maya, di dunia nyata juga perlu kamu latihan. Mulai ngobrol, mulai diskusi, mulai belajar cara ngobrol, gimana bikin orang bercerita, gimana kamu bisa storytelling. Nah, itu perlu dilatih ya. Bukannya nggak bisa, tapi pasti bisa. Karena kita harus punya satu yang namanya growth mindset, bukan fixed mindset. Kalau fixed mindset itu kita udah berpikir, oh saya introvert, ya udah saya nggak bisa komunikasi yang lancar sama orang lain karena saya introvert. Tapi kalau kita punya growth mindset, kita berpikir bahwa meskipun saya introvert, tapi saya bisa mengembangkan diri saya, mengembangkan kemampuan komunikasi saya untuk bisa menjadi komunikator yang baik. Seperti itu. Nah, jadi perlu dilatih sehingga kamu nanti akan ada sense gitu ya, terbiasa. Oh, meskipun saya introvert, tapi saya juga bisa kok menjadi extrovert. Dan kamu bisa switch di sana. Dan itulah yang diperlukan kamu untuk bisa berhasil gitu ya di dunia kerja, terutama kamu bisa menjadi seorang introvert, kamu bisa menjadi seorang extrovert, dan itu harus kamu mulai latih dari sekarang gitu ya, mulai dari hal-hal kecil, mulai ngobrol, mulai dibiasakan komunikasi, dan ya you need to practice gitu ya. Jadi bukannya nggak bisa, tapi hanya kurang latihan aja. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat, kamu bisa share di Instastory kamu. Kamu bisa tag saya di @andreasverdes. Dan juga kamu bisa memberikan pertanyaan melalui DM di Instagram di @andreasverdes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke? Dan untuk join dalam grup Telegram dan beberapa link resources lainnya, kamu bisa cek di link di deskripsi di bawah ini. Oke? Thank you semuanya. Sukses selalu and keep healthy.